Halo, balik lagi dengan aku Tony di sini. Hari ini aku mau share gimana sih caranya kita apply Bank Sinopek. Sekedar informasi, Bank Sinopek ini tiap tahunnya ngasih beasiswa yang kebetulan udah kerjasama sama NCKU. Pas kebetulan tahun ini mereka requirement-nya kayak harus punya account bank Sinopek. Jadi mau nggak mau aku coba buat buka account bank di Sinopek ini. Oke, terus Sinopek ini tiap tahun kan ngasih beasiswa. Beasiswanya ada dua. Yang pertama itu beasiswanya buat mahasiswa berprestasi. Terus yang kedua buat mahasiswa student aid, ya bilangnya student aid gitu. Nah, aku apply yang student aid ini karena aku merasa kalau yang mahasiswa berprestasi ini nggak mungkin. Jadi masih jauh lah dari kata beasiswa mahasiswa berprestasi. Ini buat PhD sama master doang kalau nggak salah. Oke, yang pertama syaratnya itu kalau kita mau buka account, yang pertama kita harus punya ARC. Ini ARC. Terus yang kedua student ID. Terus yang ketiga kita harus juga bawa paspor. Terus yang keempat ini stempel nama. Ini stempel namanya kayak gini. Oke. Kalau nggak punya ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau punya stempel nama lebih bagus aja kayak gitu. Bisa di stempel. Terus syaratnya bawa 4 ini. Pas pertama kali aku datang ke sana karena ada salah satu karyawan yang bisa bahasa Inggris, jadi agak sedikit terbantu sih. Soalnya kebanyakan kan memang mahasiswa internasional juga di NCKU kayak gitu. Buka account ini kurang lebih 1 jam 15 menit selesai. Nah, 1 jam 15 menit itu tanda tangan banyak berkas, terus ditanyain kamu dari mana, kan aku ngasih ini paspor ini ada tulisannya Indonesia. Terus karyawannya bilang do you have tax in your country? Tax. Aku kayak bilang tax, kok ditanyain tax. Terus dia bilang do you have NPWP, NPWP, NPWP ya. Kebetulan aku punya NPWP, jadi mau nggak mau aku kasih nomor NPWP ku ke bank ini. Terus di salah satu syaratnya itu dia minta kita agreement buat lihat data-data kita, bank kita di Taiwan apa aja, terus di Indonesia apa aja, itu juga mereka seharusnya bisa lihat kayak gitu. Karena mungkin pemerintah Indonesia udah ngelink sama pemerintah sini, jadi itu ditanyain penghasilan kita setahun di Taiwan berapa. Karena aku dapat beasiswa ya aku tulis apa adanya yang dari beasiswa itu. Terus nah, di sela-sela isi berkas dokumen ada satu hal yang menarik saat si karyawannya bilang Chongsun. Jadi nama Mandarinku Chongsun. Chongsun, kamu namanya kok kayak nama orang Taiwan, banyak marganya Chen ya, kalau Chen ya gitulah, Chen, marganya Chen. Soalnya di sini banyak marga yang Chen gitu, bilangnya gitu. Apakah kamu orang Chinese? Are you Chinese? Bilang, are you Chinese? Bilang gitu. Sekilas kalau misalnya kita pakai masker, jadi nggak seberapa kelihatan. Tapi kalau misalnya kan kemarin pas sempat lepas masker karena untuk verifikasi data dan foto, jadi difoto lah
betul lah aku kayak gitu. Karena dia melihat mukaku kayak gini, jadi aku juga bingung sih, kamu beneran dari orang Indonesia tapi kok kamu punya marga Chen banyak di sini, bilang gitu. Terus saya bilang ya karena memang orang tua aku ada kayak keturunan dari mungkin dari Chinese atau dari Taiwan kayak gitu, mungkin dari kakek papanya kakek atau kakek zaman lalu mungkin gitu yang bermigrasi. Aku juga nggak tahu karena aku juga nggak pernah lihat kakek sama nenekku, tapi kayak lihat aktanya mereka itu kayak memang ada tulisannya kayak melepas warga Republik Tiongkok itu berpindah ke Indonesia, bilang gitu. Terus kok kamu nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, bilang gitu. Ini jadi kayak ini kedua kalinya aku kayak dibilang kamu ada keturunan Chinese tapi kok nggak bisa ngomong bahasa Chinese, bilang gitu. Yang kedua kali. Yang pertama kali banget itu aku beli makan di Neo Ramen gitulah, ditanyain karena waktu itu belum ada pandemi yang semakin parah kayak ini, jadi tanyain sama pelayannya. Dia tanya bahasa Mandarin, terus temenku bilang ta putong. Jadi bilangnya dia nggak tahu arti, nggak tahu bahasa Mandarin, bilangnya gitu. Terus pelayannya bilang masa sih kamu wajahnya kayak Chinese tapi segitulah. Jadi kayak sedih juga ya punya wajah kayak gini tapi nggak bisa ngomong bahasa Chinese, bilang gitu. Itu yang lucunya. Terus terus di Bank Sinovac ini si pegawainya tanyain mau kamu pakai yang buat Taiwan aja atau yang buat Taiwan sama kurs lain, jadi bisa dipakai dua-duanya. Nah, dalam pikiranku itu maksudnya ada Visa atau Mastercard gitulah. Tapi sepenangkapanku gitu ternyata bukan. Ternyata ada akunnya dua beda. Yang ini buat di Taiwan, yang ini buat di mana-mana ya. Pokoknya di USD, Singapura dollar dan lain-lain juga pakai yang ini. Terus kalau misalnya Taiwan yang ini. Terus aku tanya kalau misalnya kartu ini dapatnya ini. Kartu ini aku pakai di lain bisa nggak? Bisa sih, selama kita buka akunnya yang double gitu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau transfer via internet banking harus ada OTP. OTP-nya nomor Taiwan. Kalau misalnya kita udah nggak di Taiwan, jadi nggak bisa pakai internet banking kayak gitu. Oh, sampai situ oke. Terus setelah dijelasin gitu, lucunya yang kedua, si karyawan bilang, ayo aku bantu buat aktifin master ini buat aktifin kartumu ini, bilang gitu. Terus bilangnya pertama kali harus deposit 1.000. Kamu ada 1.000 nggak? Terus aku buka dompet, aku hitung cuma ada 800. Nggak ada ini 1.000, bilang gitu. Cuma adalah 800, bilang gitu. Gimana ya? Gak apa-apa sih, aku bisa ambil uang di Postbank, bilang gitu kan. Postbank seberangnya pas persis gitu. Terus bilangnya maybe we can deposit 500. Oke. Dia bilang gitu, ya sudah, aku masukin 500 NT. Itu yang kedua. Lucunya yang kedua, aku nggak bawa uang banyak buat masukin deposit pertama. Itu aja sih. Ya itu aja sih buat cerita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau teman-teman bingung, bisa juga tanya-tanya. Gampang kok ini buka Bank Sinovac-nya. Kalau misalnya ada tujuan dan maksud jelas, itu gampang sekali dibantu sama karyawannya. Kebetulan
ini aku kan bilang buat salah satu syarat buat beasiswa Sinopek, jadi mungkin lebih digampangin kayak gitu. Gitu aja sih. Kalau misalnya kalian punya NPWP, jangan bilang nggak punya nomor NPWP-nya. Nanti kalau misalnya ketahuan, wah jadi panjang urusannya gitu ya. Oke, sekian video hari ini. Nantikan video selanjutnya. Bye bye.